Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya belum menjadikan semua individunya mampu untuk beradaptasi dengan cara bertoleransi antar perbedaan tersebut. Masih terdapat adanya kekerasan struktural dan intoleransi beragama. Padahal, sudah jelas di dalam sila kedua Pancasila dan pasal 29 ayat 2 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Jaminan konstitusional tersebut diperkuat dengan pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Kondisi politik yang memanas turut melambungkan tingkat intoleransi beragama di Indonesia. Permasalahan yang diselesaikan dengan cara kekerasan hanya akan dapat mengakibatkan kekerasan yang lain. Melihat ke belakang memasuki dekade akhir abad 19 saat negara bangsa belum menjadi mainstream seperti sekarang, telah lahir sesosok manusia yang melihat dunia secara berbeda. Mohandas Karamchand Gandhi atau yang dikenal dengan Mahatma Gandhi yang lahir di India tepatnya tahun 1869. Gandhi mengatakan bahwa sebenarnya nilai-nilai yang dianut dan harus ditegakkan pada ajarannya sangat sederhana, namun memerlukan disiplin yang ketat yaitu satya atau kebenaran dan ahimsa atau pantang kekerasan. Satyagraha berarti berpegang teguh pada kebenaran. Pejuang yang menjalankan satyagraha disebut dengan satyagrahi. Pertama, kebenaran yang dipercayai dan dimiliki setiap orang berbeda-beda. Kebenaran bagi kita bisa saja salah menurut orang lain, begitu juga sebaliknya. Kedua, seorang satyagrahi tidak memiliki alternatif selain berdiri dan bertarung ketika lawannya menolak untuk berbicara atau untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan hal yang benar atau benar untuk dilakukan situasi yang diberikan. Ahimsa bagi Gandhi merupakan hukum dasar bagi hidup manusia. Diartikan sebagai ketiadaan kekerasan atau pantang melakukan kekerasan yang dilakukan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ahimsa merupakan jalan untuk mengubah hubungan-hubungan agar terlaksana peralihan kekuasaan secara damai. Dilakukan dengan sukarela tanpa desakan semua yang bersangkutan oleh karena semuanya mengakui sebagai hak. Dalam menyelesaikan konflik menurut Gandhi, setiap orang harus memasuki diskusi dalam keadaan pikiran terbuka dan kerendahan hati karena tidak ada kebenaran mutlak. Kedua, setiap orang harus mengurangi egonya dan mencoba untuk saling memahami. Ketiga, untuk menghadirkan dialog yang rasional dan objektif selayaknya masing-masing tidak boleh berprasangka terlebih dahulu dan membenci satu sama lain. Dalam konteks kasus yang terjadi, seharusnya pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan orang-orang yang berkonflik apabila ingin menghasilkan suatu kebijakan yang baik. Kebijakan yang mencapai 11 kebenaran bersama bagi semua pihak, pemerintah harus memandang masyarakatnya secara manusiawi, bukan hanya memandang sebagai produk penghasil kekuasaan. Selama kelompok-kelompok tersebut tidak melakukan kekerasan dan selalu berada dalam lingkup konstitusi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, dapat diterapkan dengan mengajarkan siswa tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati perbedaan di masyarakat. Mengedukasi siswa tentang pentingnya dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan, sehingga memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang baik harus mencakup pengajaran tentang bagaimana siswa dapat berkontribusi pada masyarakat mereka, baik melalui kegiatan sukarela maupun keterlibatan dalam proses demokrasi. Ini termasuk pemahaman tentang hak suara dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Melalui pengembangan kurikulum yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, non-kekerasan, dan kesetaraan, contohnya, materi pembelajaran dapat mencakup studi kasus tentang perjuangan Gandhi dan penerapannya dalam konteks modern. Menerapkan program pelatihan bagi siswa tentang teknik resolusi konflik tanpa kekerasan, contohnya melalui simulasi debat, role-playing, atau diskusi kelompok yang memfokuskan pada penyelesaian masalah secara damai. Dan yang terakhir bisa memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan informasi tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip non-kekerasan, misalnya melalui aplikasi atau website yang menyediakan sumber daya edukatif serta forum diskusi bagi siswa untuk berbagi ide dan pengalaman mereka.